Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yani Farudin SPDI MA selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Quran. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Sanan dari Rwanda, yang kedua ada Siti Zainab, dan yang ketiga ada saya sendiri Suebatul Islamiyah Febriana. Kami di sini akan bahas tentang ayat-ayat tujuan pendidikan. Nanti di sini ada beberapa poin. Yang pertama, poin A, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini didefinisikan sebagai perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya. Muhammad At-Tahiyat Al-Abrasi menyimpulkan ada 5 tujuan umum pendidikan Islam. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga ada persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan roh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji sekedar sebagai ilmu. Kemudian yang kelima, menyiapkan pelajaran dari segi profesional. Kemudian yang poin B ini adalah ayat-ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan. Di sini nanti membahas tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 137 sampai 139. Kalau ayat-ayat ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka ada 3. Yang pertama yaitu sebagai seorang guru dalam mengajar haruslah memiliki persiapan dalam mengajar. Kemudian yang B, pembelajaran yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dan melakukan observasi. Kemudian yang C, pembelajaran yang dilakukan hendaknya memberikan motivasi kepada anak didiknya agar selalu optimis. Kemudian ayat-ayat yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya jelaskan bagaimana tentang tujuan pendidikan menurut ayat Al-Quran. Tadi pembagian pertama yaitu telah dijelaskan oleh kakak Suaibah ya. Itu dijelaskan bahwasannya pada surat Al-Imran. Kemudian pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Fat dan surat Al-Hajj. Pada surat Al-Fat ayat 48 di situ dijelaskan bahwasannya yang artinya terjemahnya seperti ini. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan ridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus dan di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka dan pahala yang besar. Kemudian menurut Sayyid Al-Qalbi mengenai ayat ini itu dijelaskan bahwasannya gambaran yang sangat indah. Ayat ini adalah gambaran yang sangat indah yang dilukiskan oleh Al-Quran tentang dari keadaan dan sifatnya. Keadaan lahiriah dan juga keadaan batiniah. Menggambarkan keadaan mereka menghadapi orang-orang kafir, yaitu keras terhadap orang-orang kafir, namun berkasih sayang antara mereka. Kemudian menggambarkan keadaan mereka dalam beribadah ketika melihat rukuk dan sujud, lalu
menggambarkan isi hati mereka serta apa yang terlintas dalam benak mereka, yaitu digambarkan dengan mencari karunia Allah dan keriduannya, dan tentang dampak ibadah serta arah ilahi yang mereka tuju. Dampaknya pada diri dan ciri-ciri mereka, yaitu tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Biasanya itu kan di sini ya, dahi ya. Iya. Lalu sifat mereka dilukiskan seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu menguatkannya, lalu tegak lurus di atas pokoknya. Bila ayat ini dikaitkan nantinya dengan tujuan pendidikan, maka ayat ini itu mengisarkan bahwasannya yang pertama, ayat ini itu mengisarkan bahwasannya menjadikan anak didik sebagai orang yang menyayangi sesama muslim dan tegas dalam menolak kemungkaran. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan anak didik sebagai orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu melakukan pembangunan untuk kesejahteraan umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan anak didik orang yang selalu melakukan introspeksi diri dengan memperbaiki segala kekurangan diri. Kemudian dari surat Al-Hajj ayat 41 itu dijelaskan yang terjemahnya seperti ini, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kemudian ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang yang diberikan kemenangan dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka melaksanakan sholat secara sempurna rukunnya, dan mereka juga menunaikan zakat sesuai dengan kadarnya, serta mereka menyuruh anggota masyarakat agar berbuat yang ma'ruf serta mencegah dari yang kemungkaran. Ayat di atas menceritakan sekelumit ciri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam. Kapan dan dimanapun, dan yang telah terbukti dalam sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Kemudian ayat ini dengan kaitannya dengan tujuan pendidikan itu ada dua hal. Yang pertama yaitu mewujudkan seorang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Terus yang kedua yaitu mewujudkan kemanusiaan yang selalu bertawakal pada Allah SWT. Kemudian surat Al-Zumar yang nantinya akan diterangkan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin untuk pembahasan yang kedua ini sekian, terima kasih. Billahi fi sabil haq stabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk pembahasan sekarang adalah surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Pada ayat tersebut terlihat adanya hubungan orang yang mengetahui dengan melakukan ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan Allah di akhirat, serta mengharapkan rahmat dari Allah, dan juga menerangkan bahwa sikap yang demikian itu merupakan salah satu ciri dari ulul albab, yaitu orang yang menggunakan pikiran, akal, dan nalar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan hati untuk menggunakan dan mengarahkan ilmu pengetahuan tersebut pada tujuan peningkatan akidah, ketekunan beribadah, dan ketinggian akhlak yang mulia. Pada surat Az-Zumar ini diketahui tujuan pendidikan adalah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut ini.
Yang pertama, tujuan akhir dari pendidikan adalah mengubah sikap mental dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam adalah agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah. Namun dalam proses menuju ke arah tersebut diperlukan adanya upaya pengajaran. Dengan kata lain, pengajaran adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam kegiatan yang kedua, dalam kegiatan pengajaran tersebut, seorang guru mau tidak mau harus mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melalui pendidikan diharapkan pula lahir manusia kreatif, sanggup berpikir sendiri, walaupun kesimpulannya lain dari yang lain, sanggup mengadakan penelitian, penemuan, dan seterusnya. Yang keempat, pelaksanaan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang kelima, pengajaran berbagai ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran akan menjauhkan manusia dari sikap takabur. Yang keenam, pendidikan harus mampu mendorong anak didik agar mencintai ilmu pengetahuan yang terlihat dari terciptanya semangat dan etos keilmuan yang tinggi. Berikutnya surat Al-Dzurriyat ayat 56-57 yang memiliki arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki upaya mereka memberi aku makan. Dari ayat ini dapat disimpulkan tujuan pendidikan antara lain, yang pertama, menurut Ahmad Tafsir merumuskan tentang tujuan pendidikan Islam yaitu memiliki jasmani yang sehat, kuat, dan berketerampilan. Selanjutnya, memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam arti mampu menyelesaikan secara cepat dan tepat, menyelesaikan secara ilmiah dan filosof, memiliki dan mengembangkan selain sains filsafat. Yang ketiga, memiliki hati yang takwa kepada Allah SWT dengan sukarela melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hati memiliki yang berkemampuan dengan Allah wa'id. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.